Misi YKATB kali ini adalah misi menuju ke suku Tautawana atau suku pohon yang ada di pedalaman Sulawesi Tengah Morowali. Dan ini adalah misi terberat yang pernah dilakukan sepanjang YKATB berdiri karena bervariasi medannya, dari naik sepeda motor, berjalan kaki, menggunakan transportasi kuda, berjalan di tengah malam melewati sungai, rintangan yang begitu luar biasa. Tapi puji nama Tuhan, dari misi ini begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa kita layani dan kita baptis yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Perjuangan terberat dimulai dari Dusun Taragong menuju ke Watu Bambang, karena berjalan kaki menuju sampai ke atas itu 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya, dan turun itu 2 hari. Dan ini benar-benar menguras tenaga. Kalau nggak punya fisik dan mental yang kuat pasti tidak akan sampai. Kami menyeberang sungai ini membawa 70 porter, bukan hal yang mudah untuk mengatur 70 orang dengan makanan di tengah perjalanan yang ada. Dan tim inti YKATB ada 8 orang ditambah 4 porter yang selalu mendampingi meskipun jalan tidak berdampingan. Setelah berjalan lebih kurang 2 jam lebih di bawah teriknya panas matahari, ada sungai kedua yang lebih lebar, lebih dalam dan arusnya cukup deras yang harus kami lalui, yaitu Sungai Kalambatua. Di sini saya membutuhkan bantuan porter karena arusnya cukup deras di bawah dan tas saya dibawakan, dan saya juga memutuskan di tempat ini untuk mandi, ya, berenang untuk menyegarkan tubuh yang memang letih karena panasnya teriknya matahari itu begitu luar biasa, membuat tubuh ini begitu lelah dan sedikit meriang. Bersyukur kepada Tuhan, semua rasa letih dan lelah hilang ketika menemukan sumber mata air dari sungai seperti ini. Kadang saya minum sampai 2-3 gelas dan airnya sangat bersih. Dan bersyukur kepada Tuhan, selama menjalankan misi ini tidak ada satu pun tim dari YKATB yang mengalami sakit diare atau apapun juga, meskipun kami minum air mentah setiap hari. Akhirnya kami sampai ke sungai ketiga, Sungai Womboyamba, sungai yang paling ditakuti untuk menuju ke Batu Bambang, apalagi ketika hujan turun karena debit air naik sangat deras, dan di ujung sebelah kanan terdapat palung pusaran air yang seperti berbentuk jurang. Jadi kalau terseret di sungai ini, nyawa taruhannya. Ada rasa takut bagi diri saya ketika satu persatu tim berhasil diseberangkan, dan tanpa bantuan porter mungkin kami sulit untuk berjalan untuk menyeberang. Kalau mereka penduduk asli suku Wana mungkin sudah terbiasa untuk menyeberang sungai ini, tapi bagi kami orang Jakarta yang baru pertama kali mengalami kesulitan dan butuh perjuangan karena arusnya begitu deras. Tapi puji Tuhan, kami bisa, semua tim selamat 70 orang menyeberang sampai ke tujuan seberang sungai. Ini adalah sungai keempat, yaitu Sungai Alinsau yang kami seberangi. Tidak terlalu lebar, sekitar 70-80 meter, tetapi arusnya juga lumayan deras. Beberapa keluarga porter juga menyeberang dengan cara bergandengan tangan. Dan dari tempat ini memang sudah menguras tenaga karena jalan sudah terus menanjak sampai ke atas, nyaris tidak ada jalan rata, seandainya ada juga hanya beberapa meter, dan kemudian menanjak lagi, ditambah dengan teriknya sinar matahari membuat tubuh ini begitu letih. Tapi puji nama Tuhan, bisa kami lewati semua rintangan tantangan yang ada.
hujan. Tapi mau pakai jas hujan tahu. Yang perempuan saya pakai. Dari sungai kedua ini baju kami memang sudah basah dan tenaga benar-benar terkuras, ditambah dengan derasnya hujan, dinginnya angin yang berhembus membuat tenaga ini benar-benar terkuras, dan jalanan yang kami lalui mulai menanjak terus ke atas, becek penuh dengan lumpur. Dan sampai satu titik saya duduk termenung menahan dingin yang ada, dan hanya Tuhan yang tahu hati saya kenapa saya mau bergerak dalam misi penginjilan seperti ini. Semua untuk kemuliaan namanya, semua untuk jiwa-jiwa di pedalaman yang tidak terselamatkan. Selama perjalanan entah berapa puluh bukit yang kami lewati, tanjakan-tanjakan dan turunan yang begitu curam, terjal, jalanan yang becek, ya, terik matahari yang menyengat tubuh kami, dan kami seringkali menginap di tengah hutan. Tiba di seberang sungai setelah berenang, kami putuskan untuk makan siang karena sudah jam 12 lebih. Dan di sini kami juga berbagi dengan para porter yang ada. Satu bungkus nasi kami bagi berdua dan menambah keakraban dan persaudaraan dengan para porter dari suku Wana. Tahun pun berlalu sampai memutih rambutku. Misi YKATB menuju Watu Bambang ini dan suku Wana yang ada di sekitar Manyoe Tengah dan Oi Pakatu bisa berhasil karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Secara fisik, jujur saya sendiri agak khawatir pada saat itu karena sempat jatuh terpelanting dan kena pinggang dan engkel kaki saya, bahkan lutut itu kena sebelum berangkat ke Watu Bambang. Tapi puji nama Tuhan, istirahat 2 hari saya fit kembali dan bisa melanjutkan perjalanan dan berjalan kaki turun naik selama 5 hari jalan jauhnya. Dan dalam misi ini 70 porter dilibatkan untuk membawa logistik yang ada, bahan makanan, pakaian, obat-obatan untuk disumbangkan di desa Dusun Watu Bambang ini. Dan goal daripada misi ini adalah satu kemurahan Tuhan, di mana kepala suku Wana yang paling ditakuti, dihormati dari semua kepala suku yang ada, yaitu Aba Pangga, boleh dibaptis dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bersama dengan 3 pengikutnya. Dan di Oi Pakatu juga ada 3 orang yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Terima kasih buat dukungan semua doa jemaat, para sahabat hamba Tuhan, sehingga misi ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami semua tim pulang dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Untuk misi selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. God bless you all. Kami percaya hari ini adalah satu perkara yang besar. Hari ini anak ini akan menjadi dia akan menjadi saksinya Kristus. Semua dosa pelanggaran bahkan kuasa kegelapan dalam tubuhnya akan dibersihkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dosaku
Ranga pale.